teknologi yang keren dan edukatif. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Anggunata Faiga dengan NIM 334232204. Dan aku Rizky Tiasari dengan NIM 334232221. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang lagi booming banget nih di dunia teknologi, yaitu Artificial Neural Network atau jaringan syaraf tiruan. Nah, sebenarnya kedengarannya sih rumit, tapi kita bakal bikin ini sesantai mungkin dan semudah mungkin untuk dipahami. Jadi siap-siap ya, jangan lupa siapin cemilan dulu karena video ini bakal ngebahas gimana mesin bisa belajar seperti otak kita. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih apa itu mesin learning. Jadi mesin learning adalah cabang dari kecerdasan buatan yang bikin komputer belajar dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit. Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Artinya, komputer bisa mengenali pola dan membuat keputusan sendiri berdasarkan contoh-contoh yang diberikan. Misalnya, untuk mengenali gambar kucing, kita tidak perlu menulis aturan manual seperti 2 telinga runcing dan ekor berbulu, karena bentuk dan warna kucing bisa sangat bervariasi. Pendekatan seperti ini tidak efisien. Dengan machine learning, kita hanya perlu menyediakan banyak gambar yang sudah diberi label, misalnya kucing dan bukan kucing. Model kemudian akan belajar sendiri ciri khas dari gambar kucing, seperti bentuk, warna, atau tekstur. Ibaratnya, kalau biasanya kita ajarin komputer langkah-langkah secara rinci, mesin learning itu kayak kita ngasih contoh, terus komputer nyari polanya sendiri. Betul, misalnya kita kasih foto kucing dan anjing. Nanti komputer bisa belajar bedain mana kucing dan mana anjing tanpa kita jelasin fitur spesifiknya. Untuk belajar, komputer pakai algoritma. Ada banyak algoritma mesin learning, tapi yang kita bahas sekarang itu yaitu Artificial Neural Network. Jadi, Artificial Neural Network itu sebenarnya terinspirasi langsung dari otak manusia loh. Tujuannya supaya mesin bisa belajar dan berpikir dengan cara yang mirip dengan manusia. Tapi tenang, kita gak bakal ngomongin istilah berat-berat dulu kok. Artificial Neural Network atau dalam bahasa Indonesia disebut jaringan saraf tiruan. Memang terinspirasi langsung dari cara kerja otak manusia. Otak kita terdiri dari miliaran sel saraf yang disebut neuron, yang saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain lewat sinyal listrik. Nah, ANN mencoba meniru sistem ini dalam bentuk digital, agar komputer bisa belajar dari data dan menyelesaikan masalah yang kompleks, mirip seperti manusia saat mempelajari sesuatu yang baru. Yang menarik, jaringan ini belajar sendiri dari data. Saat pertama kali dilatih, hasilnya mungkin masih salah, tapi ANN akan menghitung seberapa besar kesalahannya, lalu memperbaiki koneksi antar neuron agar prediksi berikutnya makin akurat. Proses ini disebut training dan cara perbaikannya disebut backpropagation atau istilah teknis yang menggambarkan cara jaringan memperbaiki dirinya dari kesalahan. jadi algoritma itu kayak resep makanan. Kalau resepnya bagus, hasilnya juga enak. Neural network itu dibuat meniru cara kerja otak manusia. Bayangin kamu lagi bikin kue. Bahan-bahannya bisa sama, tapi cara membuat, lama ovennya, sampai suhu panggangannya bisa bikin hasil kuenya beda banget. Nah, algoritma itu juga gitu. Cara kerjanya bisa sangat menentukan hasil akhirnya. Yap, otak kita punya miliaran neuron yang saling terhubung. Neural network itu dibuat dari not atau neuron buatan yang tersusun berlapis-lapis. Kalau kita analogikan, input itu kayak bahan masakan. Terus ada proses di dapur atau neural network. Hasil akhirnya adalah makanan jadi, yaitu prediksi atau keputusan yang dibuat oleh mesin. Oke, sekarang kita masuk ke inti ANN itu sendiri. Neural network itu punya 3 jenis lapisan utama, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Input layer itu
terima data, misal nih gambar atau angka. Hidden layer itu yang proses data itu dengan bobot dan bias. Output layer itu kasih hasilnya, misal ini kucing dan ini anjing. Dalam Artificial Neural Network atau ANN, proses dimulai dari input layer, yaitu lapisan pertama yang menerima data mentah, seperti gambar atau angka. Misalnya, jika kamu memberi gambar 28 dikali 28 pixel, input layer akan membaca 784 nilai, atau 1 per pixel. Input ini belum diolah, hanya diteruskan ke lapisan berikutnya. Setelah itu, masuk ke hidden layer, yaitu bagian utama yang memproses informasi. Di sini, setiap neuron melakukan perhitungan, mengalihkan input dengan bobot, menambahkan bias, lalu memasukkan hasilnya ke fungsi aktivasi atau sigmoid. Fungsi ini menentukan apakah neuron aktif atau tidak, dan memungkinkan jaringan mengenali pola-pola kompleks. Misalnya, bentuk telinga, mata, atau bulu kucing. Setelah memulai beberapa hidden layer, informasi akhirnya sampai ke output layer yang menghasilkan prediksi akhir. Jika model sedang mengenali gambar hewan, output layer mungkin punya 2 neuron, satu untuk kucing dan satu untuk anjing. Model akan memilih prediksi dengan nilai tertinggi, misalnya kucing jika nilainya 0,92. Fungsi aktivasi di output layer seperti softmax membantu mengubah hasil menjadi probabilitas. Secara sederhana, input layer seperti mata yang melihat, hidden layer seperti otak yang menganalisis, dan output layer seperti mulut yang menyampaikan kesimpulannya. Setiap node di hidden layer mengalihkan input dengan bobot, tambah bias, terus hasilnya diterusin ke fungsi aktivasi yang menentukan apakah neuron itu nyala atau enggak. Proses ini terjadi berulang-ulang sampai hasil akhirnya muncul. Dan saat pelatihan, bobot-bobot ini terus disesuaikan biar hasil prediksi makin akurat. Ini mirip kayak kita belajar main game. Awalnya kita sering kalah, tapi lama-lama kita tahu strategi supaya menang. Canggihnya, sistem ini bisa menyesuaikan dirinya sendiri dengan pengalaman. Ibarat kita makin sering latihan, makin jago. Komputer juga makin akurat tiap kali dia dilatih dengan data baru. Keunggulan dari sistem machine learning, khususnya neural network, terletak pada kemampuannya untuk belajar dan menyesuaikan diri secara otomatis. Saat pertama kali dilatih, model mungkin belum akurat dalam membuat prediksi. Namun seiring waktu dan pengalaman, yaitu dengan diberi banyak contoh data, model akan terus memperbaiki dirinya. Setiap kali model memproses data dan menghasilkan prediksi, ia akan membandingkan hasil tersebut dengan jawaban yang benar. Selisih antara prediksi dan kenyataan disebut error, dan dari situ model tahu seberapa besar kesalahannya. Selanjutnya, melalui proses yang disebut backpropagation, model akan menghitung bagian mana dari jaringan yang menyumbang kesalahan tersebut, lalu menyesuaikan bobot dan bias di setiap neuron. Proses ini mirip seperti kita belajar dari kesalahan saat latihan. Semakin sering dilatih, semakin paham kita pola mana yang benar dan mana yang salah. Semakin banyak data yang dilatih, semakin tajam kemampuan model dalam mengenali pola baru, bahkan dalam kondisi yang belum pernah ia temui sebelumnya. Inilah mengapa machine learning disebut belajar dan pengalaman, layaknya manusia yang terus berkembang lewat latihan. Nah, kamu tahu nggak nih, ANN ini udah banyak banget dipakai di kehidupan sehari-hari. Contohnya apa nih, Bun? Misalnya, sistem rekomendasi di Netflix atau YouTube. Neural network bantu sistem buat mengerti apa yang kita suka dan rekomendasiin konten yang pas untuk kita. Terus, di mobil otonom, neural network dipakai buat mengenali jalan, rambu-rambu, dan pejalan kaki supaya mobil bisa nyetir sendiri. Kebayangkan, semua itu kerja bareng antara ratusan, bahkan ribuan node dalam neural network, bekerja secara paralel untuk membuat satu keputusan secepat mungkin. Dan yang paling keren, neural network juga dipakai di bidang kesehatan buat diagnosa penyakit dari foto medis. Jadi, bisa dibilang artificial neural network adalah kunci utama perkembangan kecerdasan buatan sekarang.
ANN bukan cuma soal teknologi, tapi soal bagaimana kita bisa menciptakan sistem yang meniru cara berpikir manusia. Ini bukan lagi masa depan, tapi sudah jadi kenyataan hari ini. Ya, ANN memungkinkan komputer belajar dan beradaptasi. Kayak otak kita sendiri, dengan ANN banyak hal yang dulu nggak mungkin bisa menjadi mungkin. Dan jangan lupa, teknologi kayak gini bakal terus berkembang. Siapa tahu kamu yang nonton sekarang bakal jadi orang yang menciptakan neural network canggih selanjutnya. Oke, itu sedikit penjelasan ANN dari kita. Semoga video ini bikin kamu makin paham tentang konsep dan implementasi neural network. Sekian dari kami tentang ANN, semoga bermanfaat. Bye.